Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan ditemukannya setumpuk uang senilai 25 juta rupiah di dalam gerobak seorang pengemis. Diketahui pengemis bernama Walang ini menyimpan uang dalam bentuk berbagai pecahan uang. Walang disinyalir sebagai pengemis kaya yang mendapatkan rupiah demi rupiah dengan cara memanfaatkan belas kasihan orang lain yang iba kepadanya. Berdasarkan sebuah riset internasional, kabarnya Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan jumlah pengemis terbanyak di dunia, yaitu sekitar 15 juta orang. Sementara itu, pertengahan 2013 lalu, melalui salah satu media online, petugas suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mengatakan, dalam sehari, pengemis di Jakarta bisa mengantongi penghasilan sekitar Rp750.000 hingga Rp1 juta. Dalam melakukan aksinya, biasanya pengemis seperti Walang akan menggunakan berbagai cara agar mendapat empati dari orang di sekitarnya. Pemirsa, memberi uang kepada pengemis adalah tindakan yang salah, karena sebenarnya hampir dari semua pengemis bukanlah orang miskin yang seperti kita kira. Bagaimana saja modus pengemis dalam mencari uang? Inilah 7 modus pengemis di seluruh dunia versi On The Spot. I wanna be a billionaire, so f***ing bad. Buy all of the things. Pasang suami istri bernama Jason Pancoast dan Elizabeth Johnson mungkin salah satu pengemis terkaya di Amerika Serikat. Sang suami asal Philadelphia serta sang istri asal New York memutuskan untuk mengemis kepada orang-orang yang ditemuinya di jalanan setelah mengalami masa sulit saat diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal saat itu sang istri tengah mengandung anak ketiga. Merasa putus asa karena tidak memiliki uang, akhirnya keduanya berjalan menuju sebuah jembatan ramai untuk mengemis. Awalnya mereka mengaku gugup karena mungkin saja aksi mengemisnya ini akan diketahui oleh kerabat mereka. Namun mereka tetap menjalankan aksi mengemisnya. Mungkin lantaran iba melihat kondisi Elizabeth yang sedang hamil, satu persatu orang pun mulai memberinya uang. Merasa mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan uang, profesi mengemis terus mereka jalani selama 6 tahun lamanya. Pendapatan mereka pun tidak dapat dikatakan sedikit. Saat hari sepi saja, keduanya dapat mengumpulkan uang hingga Rp500.000. Sementara saat ramai, pasangan suami istri ini bisa mengumpulkan uang hingga Rp8 juta dalam sehari. Tak heran jika dalam 1 tahun mereka bisa mengumpulkan uang hingga mencapai Rp400 juta. Cara mengemis yang satu ini mungkin tergolong unik dan modern. Pasalnya, setelah diberikan uang oleh seseorang, maka pengemis ini akan menghibur orang tersebut dengan berperan sebagai penyiar radio. Kelebihan ini dimiliki oleh Ted Williams, seorang tunawisma asal Brooklyn, Amerika Serikat. Nama Ted Williams mulai dikenal saat seorang juru kamera merekamnya ketika tengah menunggu sumbangan dari orang yang melintas. Sang juru kamera kemudian memberinya uang dan menunggunya beraksi menggunakan suara emasnya itu. Luar biasa. Suara Ted Williams benar-benar menyerupai seorang profesional di siaran radio maupun televisi. Hingga akhirnya Ted pun kerap diundang oleh beberapa stasiun televisi dan radio untuk melakukan wawancara. Cerita para pengemis yang bersekongkol untuk mendapatkan uang damai dari pengemudi mobil di Mumbai ini mungkin pernah kita dengar sebelumnya. Dalam menjalankan aksinya, para pengemis ini menyuruh seorang anak kecil untuk pura-pura tertabrak dan jatuh saat sebuah mobil melaju pelan di jalanan padat. Lalu setelah anak itu terbaring di depan mobil incarannya, para pengemis akan berteriak dan menyuruh pengemudi mobil untuk turun dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Di antara keramaian orang dan tekanan dari para pengemis, tentu saja sang pengemudi akan merasa panik dan dengan cepat akan memenuhi berapapun uang damai yang diminta oleh para pengemis ini. Hal ini terus terjadi, hingga suatu saat seorang pengemudi yang pernah mengalami nasib sial itu kembali berhadapan dengan cerita dan situasi yang sama. Setelah yakin jika komplotan ini adalah pengemis yang sama dengan orang-orang yang pernah ia hadapi sebelumnya, ia segera melaporkannya kepada polisi.
Para pengemis ini rela melakukan berbagai cara unik untuk menarik simpati orang-orang. Salah satunya adalah dengan menggunakan kostum unik, seperti kostum para tokoh pahlawan dalam serial kartun, kostum Sinterklas, dan lainnya. Diyakini dengan menggunakan kostum unik ini, maka perhatian orang-orang akan dengan mudah tertuju pada sang pengemis. Hal ini mungkin beralasan lantaran tak jarang banyak orang tua yang kebetulan membawa anak-anak justru menjadi penyumbang terbanyak bagi mereka. Sementara itu, tak jarang di antara para pemberi sumbangan meminta sedikit waktu dari pengemis ini untuk berfoto bersama. Selain memakai kostum superhero, seorang pengemis di Cina bernama Chen memilih untuk bergaya sedikit lebih modern, yaitu dengan menggunakan pakaian ala supermodel yang melenggang di atas catwalk. Mungkin inilah modus paling populer yang paling banyak diterapkan oleh para pengemis di dunia. Ya, dalam melakukan aksinya, para pengemis ini rela berpura-pura mengalami cacat tubuh. Para pengemis ini rupanya sadar jika kedermawanan seseorang akan mudah tergugah, manakala di sekitarnya terdapat orang lain yang memiliki kekurangan pada fisik mereka. Hal ini kemudian mereka manfaatkan dengan berpura-pura cacat atau lumpuh dengan berbagai macam kondisi pada tubuh mereka. Seperti yang dilakukan oleh perempuan berikut dalam menjalankan aksinya, ia berpura-pura mengalami cacat tulang belakang akibat kecelakaan, sehingga membuatnya harus membungkuk setiap saat. Namun saat diikuti dengan menggunakan kamera tersembunyi, perempuan ini ternyata baik-baik saja. Sementara di tempat lainnya, seorang pengemis yang terjaring razia terpaksa harus memperlihatkan aksi tipunya setelah ia disuruh membuka celana yang ia kenakan. Sang pengemis yang tadinya terlihat memiliki kaki cacat, kini dapat berdiri dan bahkan sanggup berjalan dengan sempurna. Lihat seseorang duduk dan menengadahkan tangannya saja mungkin sudah cukup menunjukkan kepada kita jika ia adalah seorang pengemis. Namun bagi beberapa pengemis, khususnya di Amerika, hal itu tidaklah cukup. Mereka merasa jika orang-orang membutuhkan berbagai alasan agar mau memberikan sedikit uangnya kepada para pengemis. Dari sinilah muncullah ide untuk menuliskan pesan pada sebuah papan atau karton dengan maksud agar orang yang melintas mengetahui untuk apa ia mengemis. Dengan begitu, ia berharap agar orang dapat memahami kesulitan yang menimpanya dan mau memberikan bantuan. Mungkin sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar pengemis menggunakan jasa anak-anak ketika melaksanakan aksinya di jalanan. Hal ini mereka lakukan agar orang-orang merasa iba melihat kesengsaraan anak-anak hingga akhirnya mau memberikan sedekah. Sementara menurut suku Dinas Sosial Jakarta Selatan yang pernah melakukan razia terhadap para pengemis ini, sebagian di antara mereka memilih menggunakan jasa anak-anak agar orang lain cepat merasa iba dan mau memberikan sedekahnya pada mereka. Fakta lebih memprihatinkan adalah adanya dugaan jika anak-anak yang mereka bawa ini sebenarnya merupakan anak sewaan dengan tarif antara 20 hingga 100 ribu rupiah untuk satu hari mengemis. Pemirsa, itulah 7 modus pengemis di seluruh dunia versi on the spot. Hentikan pemberian uang kepada pengemis karena itu tidak mendidik. Jangan sampai niat baik kita memberi tanpa sadar justru menjadikan mental bangsa Indonesia menjadi mental peminta-minta.